Saudara dan saudariku yang terkasih, kata memaafkan mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilaksanakan. Dalam realitas kehidupan kita, orang minta maaf lebih mudah daripada mengampuni yang bersalah kepadanya. Untuk mengampuni dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kebesaran hati, dibutuhkan pengorbanan, dan dibutuhkan pula keberanian untuk menghapus rasa sakit hati dan dendam, betapapun kecilnya yang masih ada ganjalan di dalam hati. Di dalam tradisi kehidupan masyarakat kita, ada kebiasaan, ada adat istiadat untuk mohon maaf lahir dan batin. Namun adat istiadat dan kebiasaan ini hanya seringkali formalisme semata, tidak sampai menyentuh hati yang paling dalam, dan seringkali juga tidak jujur dan tidak ikhlas mengucapkan saya minta maaf atau saya memaafkan. Itu hanya sebatas di ucapan di bibir, tidak sampai menyentuh hati yang paling dalam, atau mungkin lebih ke arah basa-basi, ya, supaya kelihatannya santun. Saudara dan saudari yang kasih, mengapa orang sulit sekali memaafkan atau sulit sekali untuk meminta maaf? Di sini dapat kita temukan beberapa alasan orang sulit minta maaf atau sulit memaafkan. Bisa saja orang itu tidak mau mengampuni karena ia merasa benar. Saya benar kok, ya, karena itu saya tidak mau minta maaf, ya. Dan bisa juga orang itu karena merasa benar dan orang lainlah yang salah. Kesalahan bukan ada pada pihak saya, tetapi kesalahan itu ada pada orang lain. Dan lebih kuat lagi perasaan seperti itu kalau ada dukungan dari orang lain, ada dukungan dari orang-orang luar. Kamu enggak salah kok, kamu benar, ya. Karena tidak salah, karena merasa benar tadi, maka merasa tidak perlu meminta maaf. Lalu di sisi lain juga ada orang, ya, kalau memaafkan itu ada semacam perasaan takut kehilangan dukungan. Seolah-olah kalau minta maaf berada pada tempat yang salah. Takut kehilangan simpatik, takut harga dirinya jatuh. Nah, kita sering berkeinginan agar yang bersalah itu harus menanggung beban, ya, menanggung beban atas kesalahannya. Kita senang kalau yang bersalah itu kalau menderita, kalau merasa tertekan. Saudara dan saudari yang kasih, Bapak Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Irak, beliau menyampaikan contoh bahwa beliau datang untuk berrekonsiliasi, ya, untuk berrekonsiliasi, untuk mencari kedamaian di tanah yang sangat rapuh dalam persaudaraan karena dicabik-cabik oleh peperangan. Bapak Paus memberi contoh kepada kita sekalian supaya datang untuk minta maaf dan memaafkan. Saudara dan saudari yang kasih,
Kita juga seringkali tak rela bila yang bersalah itu mendapat kelegaan hati, lepas dari beban, ya. Senang kalau melihat orang lain menderita, senang kalau melihat orang lain kepayahan karena kesalahannya. Padahal kalau bisa memaafkan, justru akan sangat meringankan, membebaskan, baik bagi kita yang memaafkan ataupun bagi mereka yang dimaafkan. Saudara dan saudari yang kasih, ada juga saudara yang sulit untuk memaafkan, ya, untuk tidak memaafkan karena takut dianggap lemah. Kalau kita minta maaf, seolah-olah lemah. Kalau memaafkan juga seolah-olah lemah. Takut menjadi pecundang. Saudara dan saudari yang kasih, ada begitu banyak alasan kita untuk tidak bisa minta maaf dan tidak memaafkan saudara dan saudari kita yang bersalah kepada kita. Padahal saudara, memaafkan itu adalah karakter Tuhan. Tuhan senantiasa memaafkan. Karena itu Tuhan menuntut kepada kita agar kita juga mau memaafkan. Dosa sebesar apapun kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memaafkan. Dengan catatan kita datang kepadanya dengan rendah hati, merasa diri sebagai seorang yang berdosa. Saudara dan saudari yang kasih, dalam Injil tadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Hal itu berarti bahwa mengampuni itu harus menjadi nafas kehidupan kita. Karena kita seringkali banyak salahnya daripada benarnya. Setiap kali kita bisa menghitung berapa kali kita melakukan kesalahan. Nah, karena itu juga berapa kali kita harus datang untuk minta maaf dan mohon ampun kepada Tuhan. Saudara dan saudaraku yang kasih, murid Yesus harus menjadi seorang pengampun. Karena Allah juga Maha Pengampun, maka manusia juga harus saling mengampuni, saling mengasihi. Orang yang bisa mengampuni dan bisa mengasihi, ia harus memiliki sikap rendah hati. Saudara, mari kita mohon rahmat Roh Kudus. Kita mohon rahmat Allah agar kita diberi hati yang suka mengampuni, hati yang rendah hati. Kita mohon berkat Tuhan.